Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penggerbekan penangkaran burung dilindungi di Lampung Timur, 1 tersangka ditangkap. Lima saksi diperiksa dalam pengusutan kematian mahasiswa Universitas Lampung yang diduga dianiaya seniornya saat mengikuti pendidikan dasar. Usaha pembuatan dan asah golok untuk menyembelih hewan kurban kebanjiran rezeki jelang Idul Adha. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dibeli dari peternak di Jati Agung, Lampung Selatan akan disembelih di masjid dekat lapangan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sapi berwarna hitam pekat bernama Grandong tersebut berbobot lebih dari 800 kg. Pada Kamis siang, sapi dalam persiapan pengantaran dari kandang penjual ke panitia kurban di Waidadi. Menurut petugas, sapi akan disembelih setelah sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan ke warga Waidadi serta beberapa warga miskin kecamatan lain yang telah didata oleh petugas Pemkot Bandar Lampung Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra. Kita sudah mendapatkan sapinya, kalau nggak salah seberat 800 kilo ya, 800 kilo sudah didistribusikan ke kita. Nanti akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sendiri di lapangan Waidadi pada saat sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kemudian itu kan nanti serah terima juga ya melalui wali kota ke masyarakat langsung. Pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo membagikan 15 sapi kurban yang untuk seluruh kabupaten dan kota yang masing-masing 1 ekor. Sapi kurban Presiden dibeli dari peternakan di berbagai daerah di Lampung seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, dan Lampung Utara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pasar kambing di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang dipadati para penjual. Para pedagang memanfaatkan momentum Idul Adha dengan lebih banyak menyediakan kambing jantan atau bandot yang diperuntukkan sebagai hewan kurban. Namun menurut pedagang, mendekati Hari Raya Idul Adha, pasar kambing hanya ramai oleh pedagang saja, sedangkan untuk pembelinya menurun. Para pedagang memperkirakan banyak warga yang sudah membeli kambing kurban lebih dulu. Selain itu, menurut pedagang juga penjualan kambing kurban tahun ini menurun yang diperkirakan akibat banyak petani gagal panen dampak cuaca ekstrim. Ya tetap ada, cuman nggak seperti tahun-tahun yang lalu. Artinya merosot banget. Seperti bandot itu 3.500.000 itu kan nggak mahal. Tapi kan karena peminatnya berkurang, ya mungkin dampak hasil tani yang memburuk yang jelas gitu. Dalam sepekan berapa mas kita jual mas? Sepekan itu kalau saya kan pedagang ya, sepekan itu kan 2 kali pasaran. Itu ya ngeluarin kambing jumbo 2 aja kalau laku udah syukur alhamdulillah, tapi ya ternyata sulit juga. Di sini juga ada 2 orang dokter kita, 2 orang dokter hewan untuk memeriksa pos-pos titik-titik yang akan melaksanakan pemotongan kurban, memastikan bahwa hewan yang akan dikurban itu sehat. Ini pasar kambing ini saya baru pertama kali ke sini. Ini baru setahun juga dan ini pusat, ada 2 hari dalam seminggu, Rabu dan Minggu ada pasar kambing. Jadi saudara-saudara kita di luar kalau butuh kambing yang mau dipotong atau mau dikembang biakkan, dibesarkan, itu sudah sedia di pasar kita. Tolong diinformasikan ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah lain.
Harga kambing kurban di Tulang Bawang bervariasi, mulai dari 2 hingga 5 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para perajin golok di Bandar Lampung kebanjiran pesanan pada Idul Adha tahun ini, diantaranya Saifuddin, perajin golok dan aneka senjata tajam lainnya di Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim. Selain membuat golok, Saifuddin dan 3 pegawainya Saifuddin juga menerima jasa pengasahan dan perbaikan peralatan untuk menyembelih hewan kurban seperti golok, pisau, dan kampak. Menjelang Idul Adha, terbanyak pelanggan dari kalangan takmir masjid. Untuk harga golok hingga 2 juta rupiah per buah, tergantung ukuran dan jenis bahannya. Sedangkan untuk jasa pengasahan pisau dan golok dikenai biaya 20 hingga 50 ribu rupiah per buah. Dari umur kelas 5 SD. Jenis-jenis saja Pak D yang banyak dipesan untuk Pisau, kampak, ini golok masih saja. Dan 100-an. Itu harga itu variasi lah. Tergantung barangnya, ya 300 hingga 500. Pengasahan golok, pisau, dan kapak untuk keperluan penyembelihan hewan kurban karena senjata yang digunakan harus sangat tajam. Para pelanggan meyakini pengasahan harus dilakukan oleh orang yang profesional untuk mendapatkan ketajaman golok yang maksimal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.